Oke, kita sering banget kan dengar teori-teori sukses yang ya gitu-gitu aja, tapi hari ini kita bakal lakuin sesuatu yang beda. Kita akan bedah, benar-benar bedah, perjalanan karir seorang profesional di dunia nyata buat nemuin apa sih cetak biru atau blueprint yang bisa kita tiru dari sana. Nah, pertanyaannya kan jadi gini, karir seorang ahli itu apa datang gitu aja atau beneran dirancang? Kita di sini mau nunjukin kalau keahlian itu bukan kebetulan. Sama sekali bukan. Ini adalah sebuah proses yang dibangun dengan sengaja, satu persatu bata disusun. Dan untuk menjawabnya, kita nggak akan pakai teori. Kita bakal pakai studi kasus nyata. Namanya Jainal Agus Salim. Kita bakal lihat gimana dia membangun arsitektur kariernya. Anggap aja kayak ngebangun gedung tinggi. Nah, ini kerangka yang bikin dia kokoh sampai puncak. Oke, kita mulai dari pilar yang pertama, fondasinya, yaitu menempa pengalaman. Dan ini bukan pengalaman kerja kantoran biasa ya, ini benar-benar lebih dari 1 dekade turun langsung ke lapangan. Disinilah, di medan perangnya, keahlian sejati itu dibentuk. Coba kita lihat deh perjalanannya selama 15 tahun ini. Ini tuh kayak tangga yang naiknya jelas banget. Mulai dari supervisor di 2009, terus naik jadi koordinator, project supervisor, dan sekarang jadi project manager. Ini bukan loncat-loncat nggak jelas. Ini tuh level up yang benar-benar diperhitungkan di setiap anak tangganya. Terus apa sih bensinnya? Apa yang bikin dia terus maju? Ternyata bukan cuma soal jabatan atau ngejar target loh. Dia sendiri bilang, kuncinya itu rasa syukur dan dedikasi. Itulah bahan bakar utamanya. Sisi personal ini yang ternyata jadi mesin penggerak di balik semua ambisinya. Oke, fondasi pengalaman udah kokoh. Sekarang kita lanjut ke pilar kedua, membangun kredibilitas. Karena gini, pengalaman di lapangan itu penting banget, tapi di dunia profesional pengalaman aja kadang nggak cukup. Kita butuh bukti, butuh validasi formal biar orang lain percaya. Dan dia ngebuktiinnya dengan cara ini. Lebih dari 15 sertifikasi profesional. Gila kan? Tapi ini bukan soal ngumpulin kertas doang ya. Ini strategi. Setiap sertifikat itu bukti kalau dia nggak pernah berhenti belajar, dan yang penting, ngevalidasi skill yang udah dia punya. Dan strateginya ini cerdas banget. Coba lihat, di tahun yang sama, 2016, dia ngambil 2 sertifikasi BNSP sekaligus. Satu buat skill teknisnya, yaitu pembersihan bangunan. Satunya lagi buat skill kepemimpinan, yaitu supervisor. Ini nunjukin kalau dari awal visinya udah jelas. Jago di teknis, tapi juga siap buat jadi pemimpin. Nah, disinilah letak kehebatannya. Dia bisa nyambungin ilmu dari sertifikat ke dunia nyata. Jadi dia nggak cuma tahu di atas kertas, oh bahan kimia buat lantai vinil itu ini. Enggak, dia turun langsung mimpin tim yang ngerjain itu. Inilah jembatan antara teori dan praktek. Pelatihannya pun serius banget, bukan sekedar seminar sehari. Ini lihat deh silabus asli dari training K3-nya. Ada 4 jam teori api, 4 jam sistem proteksi, dan yang paling penting, 6 jam praktik langsung. Jadi ini bukan cuma dengerin doang, tapi benar-benar siap buat ngadepin situasi darurat. Nah, dari sini cara pandangnya mulai berubah. Pelatihan sistem manajemen K3 selama 18 jam ini benar-benar bikin dia naik level. Cara mikirnya geser, dari yang tadinya cuma mikirin satu helm buat satu orang, jadi mikirin gimana caranya ngerancang satu sistem keselamatan utuh. Sistem yang sesuai standar nasional, bahkan internasional kayak ISO 45001. Ini udah helikopter view. Dan semua itu membawa kita ke pilar ketiga, mencapai visi. Nah, ini dia lompatannya. Jadi yang tadinya ngurusin operasional sehari-hari, jadi pemimpin bisnis yang mikirin strategi. Dari yang tadinya di lapangan, sekarang masuk ke ruang rapat. Evolusinya kelihatan jelas banget di sini. Coba bandingin deh. Dulu skillnya itu di lapangan, ngurusin lantai, paham bahan kimia, manajemen housekeeping. Sekarang skillnya ada di ruang rapat, ngurusin tender, bikin estimasi anggaran, main e-procurement. Bahasanya udah beda. Ini bukti nyata kalau dia selalu up to date. Dia punya sertifikat buat e-katalog versi 6. Ini platform pengadaan pemerintah yang paling baru. Artinya apa? Dia nggak pernah ketinggalan zaman, dia selalu relevan dengan perkembangan industri. Dan soal adaptasi teknologi, wah ini juga luar biasa. Dia nguasain macam-macam sistem enterprise yang rumit kayak SAP, Oracle, bahkan sampai sistem yang spesifik banget kayak UN Quantum, itu sistemnya PBB loh. Ini nunjukin kalau dia bisa masuk ke ekosistem mana aja. Jadi setelah semua pilar ini dibangun, ujungnya kemana?
Ya ke puncaknya, ke titik di mana seorang praktisi itu nggak lagi cuma ngikutin standar, tapi dia yang bikin standarnya. Ini level dewanya. Nah, apa sih asesor kompetensi itu? Gini, simpelnya, ini level paling tinggi. Dia itu ahli yang dapat wewenang resmi dari negara, dari BNSP, buat nguji dan ngasih sertifikat ke profesional lain di bidangnya. Jadi dia bukan lagi yang diuji, tapi dia yang nguji. Dia acuannya. Dan inilah dia buktinya, sertifikat resmi sebagai asesor kompetensi. Ini adalah momen puncaknya, saat dimana dia secara resmi diakui sebagai orang yang menentukan standar di industrinya. Ini adalah atap dari bangunan arsitektur karir yang udah dia bangun susah payah. Oke, kita udah bedah semua lapisannya satu persatu. Sekarang, gimana caranya kita bisa ambil pelajarannya? Yuk kita susun ulang jadi sebuah cetak biru yang bisa kita pakai. Jadi, intinya, ini dia cetak biru karirnya. Ada 3 pilar utama. Pertama, fondasi. Tempat diri lo dengan pengalaman langsung bertahun-tahun. Jangan cuma teori. Kedua, kerangka. Jangan cuma punya pengalaman, tapi validasi dengan sertifikasi yang strategis. Dan ketiga, visi. Lakukan lompatan dari sekedar manajer jadi pemimpin dengan nguasain skill bisnis tingkat tinggi. Poin paling penting yang harus kita ingat adalah ini. Semua pencapaian tadi itu bukan kebetulan. Sama sekali bukan. Ini adalah sebuah arsitektur karir yang benar-benar dirancang dengan sadar dan dieksekusi dengan disiplin yang, ya ampun, luar biasa. Nah, sebagai penutup, pertanyaannya sekarang kembali ke Anda. Setelah kita ngelihat cetak biru ini, coba deh pikirin arsitektur karir Anda sendiri. Dari 3 pilar tadi, fondasi pengalaman, kerangka kredibilitas, dan visi kepemimpinan, kira-kira blok bangunan mana yang mau Anda pasang selanjutnya?